Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Agung Devandra Utama. Dan pada video ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil paper argumentatif kami dengan tema Artificial Intelligence di dunia medis, ancaman atau peluang bagi peran profesional dokter di era transformasi digital kesehatan. Kemudian kelompok kami mengembangkan tema tersebut menjadi manusia versus kecerdasan buatan. Apakah AI benar-benar bisa menggantikan peran dokter anak dalam pencegahan dan penanganan stunting? Perkenalkan, nama saya Ferditan dengan nomor urut 4. Stunting merupakan fenomena terganggunya pertumbuhan pada manusia sebagai akibat dari kekurangan gizi sejak masa kecil. Indonesia sudah tidak asing lagi dengan masalah stunting pada masyarakatnya. Buktinya, pada tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia sudah mencapai angka 31,8%, melampaui rata-rata global. Stunting di Indonesia ini menjadi sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena gangguan ini berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang kemampuan fisik dan kognitif. Selain itu, gangguan ini juga menyebabkan peningkatan tingkat kematian anak serta penurunan produktivitas warga yang sudah mengalami stunting. Perkenalkan, nama saya Nimade Masjid Taning Tias Gotra dengan nomor urut 8. Latar belakang selanjutnya adalah peran dokter dalam menghadapi stunting, di mana dokter di sini memberikan intervensi berupa preventif, kuratif, dan juga edukatif. Yang pertama, dokter memberikan intervensi preventif, di mana dokter mampu mendeteksi faktor risiko dini serta melacak pertumbuhan anak secara teratur. Yang kedua adalah dokter memberikan intervensi berupa kuratif, di mana dokter di sini dapat memberikan saran yang tepat, memberikan pengobatan dan perawatan medis yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah edukatif, yaitu dokter dapat memberitahu orang tua tentang pola gizi, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilona Sasikirana Putri dari nomor urut 5. Sebelumnya, kita tentu sering mendengar kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalimat ini sangat relevan jika kita membicarakan tentang stunting. Seringkali penanganan stunting dilakukan terlambat sehingga dampaknya itu sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan upaya deteksi dini yang tepat dan juga cepat. Caranya adalah dengan melakukan pemantauan pertumbuhan secara berkala, penilaian status gizi yang akurat, serta identifikasi faktor risiko sejak awal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan sistem deteksi dini yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya melibatkan tenaga medis, tetapi juga bisa didukung oleh teknologi sehingga pemantauan tumbuh kembang anak dapat berjalan lebih efektif. Dengan langkah ini, kita dapat memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi sejak dini dan mencegah terjadinya stunting. Perkenalkan, saya Idewo Gede Putra Dirgaswara akan melanjutkan penjelasan. Saat ini kita berada di era digital di mana kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai hal. Salah satunya adalah AI atau Artificial Intelligence. AI telah digunakan di berbagai hal, mulai dari yang sederhana seperti membantu siswa dalam mencari jawaban dan mencari bahan belajar, hingga ke hal yang kompleks seperti penggunaannya dalam bidang dunia kesehatan. Contoh penggunaan AI dalam dunia kesehatan antara lain, pengobatan kanker menggunakan teknologi terapi gen, pemantauan kondisi pasien dari jarak jauh, hingga memberikan saran diet dan gaya hidup terhadap kondisi dari pasien. Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut, khususnya dalam pemantauan kondisi pasien dan saran diet, berbagai pertanyaan muncul dalam masyarakat. Salah satunya adalah, apakah AI dapat menggantikan peran dokter dalam mencegah stunting? Perkenalkan, nama saya Evelyn Felicia dari nomor urut 14. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dokter anak berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Yang kedua, bagaimana AI berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Dan yang ketiga, apakah AI mampu sepenuhnya menggantikan peran dokter anak dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, mengetahui bagaimana peranan dokter anak dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Yang kedua, mengetahui bagaimana peranan AI dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui apakah AI dapat menggantikan peran dokter anak dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ceres Gita dengan nomor urut 12. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru terhadap sejauh mana AI dapat berperan di dalam dunia medis, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Kedua, secara praktis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kedua pihak, yaitu bagi penulis, diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru tentang apa saja peranan dokter anak yang tidak bisa digantikan oleh AI dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, sehingga mampu untuk memenuhi peranan tersebut dapat dilatih. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan manfaat berupa wawasan baru tentang AI sebagai alat bantu dalam dunia kesehatan, namun tidak dapat menggantikan peran dokter secara penuh. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Redemananata dari kelompok 10 Rene Lainek dengan nomor urut kelompok 11. Saya izin melanjutkan, di zaman sekarang tentunya banyak sekali perkembangan ataupun perubahan yang telah terjadi di tengah perkembangan yang pesat ini, terutama dalam bidang teknologi. Nah, salah satunya adalah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence yang dimana kerap disebut sebagai AI. Nah, tentunya saat AI ini keluar, tentunya banyak sekali argumen-argumen tentang AI yang bermunculan. Seperti contohnya, kecerdasan buatan ini itu dapat menggantikan peran ataupun pekerjaan manusia. Nah, argumen utama yang kami pilih untuk paper argumentatif kami, yakni AI tidak dapat menggantikan peran dokter anak sepenuhnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Nah, dari argumen utama yang kami pilih tersebut, tentunya didampingi dengan bukti pendukung yang juga kuat. Penanganan stunting ini membutuhkan pendekatan yang holistik ataupun pendekatan yang menyeluruh, yang dimana dokter anak itu dibutuhkan tidak hanya untuk memberikan pendekatan secara medis kepada pasien, namun juga mencakup aspek psikologis dan juga sosial yang dialami pasien tersebut. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Werdani et al. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa salah satu metode pengobatan dengan pendekatan keluarga atau yang disebut dengan family medicine approaching ini itu memiliki hasil yang baik dalam menurunkan jumlah anak yang mengalami stunting. Metode pengobatan yang digunakan dalam penelitian tersebut itu tak hanya menggabungkan aspek medis saja, tetapi tak lupa juga mengedukasi orang tua dan juga melakukan pemantauan langsung. Pendekatan keluarga tersebut tentunya belum bisa digantikan oleh AI, yang dimana AI tersebut hanya berfokus pada proses diagnosis yang instan tanpa adanya pendekatan yang holistik ataupun pendekatan dengan empati kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Nimade Lisa Chandra Anggunita dengan nomor urut 15. Kami juga menekankan pentingnya rasa empati dan etika profesional dokter. Menurut kami, rasa empati dan pendekatan secara emosional juga sangat diperlukan untuk bisa memahami perasaan orang tua dan anak. Perasaan orang tua dan anak perlu diperhatikan karena memang termasuk dalam etika profesional dokter dalam tahap wawancara pasien atau anamnesis. Seorang dokter anak haruslah mampu untuk memberikan dukungan secara emosional agar upaya pencegahan stunting dapat dibangun dari rasa kepercayaan. Rasa percaya orang tua akan lebih mudah tumbuh melalui komunikasi atau konseling secara langsung dengan dokter anak, sehingga para orang tua cenderung lebih disiplin untuk mematuhi saran pencegahan stunting, karena hal tersebut datang langsung dari dokter yang memang sudah terverifikasi keahliannya. Referensi dari Pujiasari et al. Tahun 2024. Halo, perkenalkan nama saya Nika Darati Arataswari dengan nomor urut 03. Di sini saya akan membahas mengenai keputusan klinis terkait nilai-nilai sosial. Jadi, dokter anak tidak hanya bekerja berdasarkan ilmu medis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi pola asuh anak.
seperti yang pertama ada nilai keluarga yang menentukan cara orang tua merawat anak. Lalu yang kedua ada nilai budaya yang membuat tradisi atau kebiasaan tertentu. Dan yang ketiga ada nilai agama yang mempengaruhi keputusan terkait tindakan medis. Oleh karena itu, dokter perlu membuat keputusan klinis yang adaptif agar pengobatan bisa diterima dan dijalankan oleh keluarga. Tanpa mempertimbangkan hal ini, rekomendasi medis bisa saja ditolak. Nah, di sisi lain, AI memang dapat memberikan informasi medis, tetapi tidak mampu memahami perasaan dari nilai-nilai tersebut. Disinilah peran manusia, khususnya dokter anak, tetap sangat penting. Halo, perkenalkan nama saya Nadindra Diavedagiri dengan nomor urut 07. Dan di sini saya akan membahas terkait argumen kontra. Dituliskan bahwa diperlukan pemantauan intensif terhadap pemantauan stunting dan hal itu bisa kita atasi dengan AI. Karena stunting sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi yang terjadi di 1000 hari pertama kelahiran seorang anak. Sehingga dibutuhkan suatu pemantauan terhadap kesehatan anak, pertumbuhan gizi anak, dan juga kebersihan anak. Namun, ada beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi, seperti tantangan geografis atau distribusi tenaga medis yang belum merata di Indonesia. Sehingga dibutuhkan suatu solusi, dan solusi yang bisa ditawarkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Karena AI ini dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak secara lebih luas dan juga lebih intensif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalie Angel Timothy dengan nomor urut 13. Izinkan saya melanjutkan argumen kontra. Pada masa modern ini, sudah banyak model AI yang digunakan untuk kasus stunting. Salah satunya adalah Electronic Stunting Detection System atau ESDS yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Alat ini dirancang dengan sistem informasi dan aplikasi smartphone. Cara kerjanya, ESDS mengukur massa dan panjang tubuh bayi. Kemudian, data tersebut otomatis tersimpan di aplikasi. Dengan data itu, machine learning bisa mendeteksi dini gejala stunting dengan melihat pola pertumbuhan anak tersebut. Keunggulannya, ESDS mampu mendiagnosis stunting dengan cepat dan akurat, sehingga anak bisa segera diberikan penanganan yang tepat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Austin Wilbert Jalalia Kema. Saya akan lanjut menjelaskan argumen terakhir dari argumen kontra. Untuk argumen ini, AI sangat efisien dan terjangkau yang menjelaskan bahwa sekarang AI diciptakan dengan sangat efisien dan lebih mudah dijangkau dibanding fasilitas medis lainnya seperti rumah sakit ataupun klinik. Sebagai contoh, ada aplikasi berbasis AI yaitu chatbot Stunting Care yang diperkenalkan di Desa Madegondo, Jawa Tengah. Chatbot ini sudah membantu orang tua melawan kasus stunting dengan memberikan jawaban instan mengenai gizi, jadwal pemberian makan, serta strategi untuk pencegahan stunting. Ditambah karena basisnya AI, chatbot ini dapat terus meningkatkan kualitas jawabannya seiring banyaknya orang yang menggunakan chatbotnya. Yang tidak kalah penting adalah karena AI itu bekerja berdasarkan data. Dengan akses pada basis data lokal ataupun nasional, jawabannya yang dapat menjangkau lebih banyak orang pada akhirnya diperkirakan dapat menggantikan peran dokter nutrisi. Perkenalkan, nama saya Raihana Azara Arsya, biasa dipanggil Raihana, dengan nomor urut kelompok 10. Dengan adanya argumen kontra yang sudah dijelaskan, saya ingin menjelaskan bantahan terhadap argumen kontra tersebut. Yang pertama, masih banyak daerah pelosok yang belum mengenal teknologi, terutama AI. Yang kedua, diperlukan pelatihan yang intensif untuk seluruh tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan penggunaan AI sepenuhnya. Yang ketiga, belum semua aplikasi memiliki fitur-fitur untuk mencegah atau mengobati stunting. Dan yang keempat, hasil pengambilan keputusan medis masih belum bisa dipertanggungjawabkan oleh sebuah sistem teknologi atau AI. Sehingga peranan AI masih belum bisa menggantikan peranan dokter untuk mencegah dan mengobati penyakit stunting. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kiran Jennifer Kondo dari nomor urut 2. Jadi terdapat 3 kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu yang pertama, dokter anak memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting karena dapat memberikan pendekatan secara holistik, baik itu dari segi medis, psikologis, dan sosial. Kesimpulan yang kedua yaitu, dalam pencegahan dan penanganan stunting, AI menawarkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi dari segi biaya, penggunaan, dan sumber daya manusia. Kesimpulan yang terakhir yaitu, AI tidak dapat menggantikan dokter sepenuhnya. Pendekatan dengan psikologis dan emosional tetap diperlukan untuk membuat keputusan medis yang tepat, di mana seperti yang kita ketahui, AI tidak memiliki pengendalian emosional. Terima kasih.
Jadi penggunaan artificial intelligence dalam pencegahan dan penanganan stunting memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai peran AI dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, contohnya stunting. Karena kita perlu mengetahui batasan-batasan yang dimiliki oleh artificial intelligence. Jika kita sudah mengetahui itu, akhirnya kita akan bisa mengoptimalkan kinerja AI dan akhirnya meningkatkan efektivitas dalam pengobatan stunting. Sekian dari presentasi kelompok 10. Kami sadar betul bahwa masih banyak kekurangan dari segi paper argumentatif dan video presentasi ini, jadi segala saran dan kritik kami akan terima. Saya mewakili kelompok 10 memohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan. Om Sandi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.